kekuasaan presiden bakal runtuh. Apalagi lah sebutannya, Bung, kalau nggak menjilat. Tapi orang-orang itu angkuhnya bukan main, menuduh, menantang gelombang suara rohani rakyat. Salam, Bung. Salam, ini ada pernyataan Romo Kardinal, Romo Ignatius Suharyo. Kita memanggilnya Romo Haryo, begitu. Wah, beliau bilang, Bung, sesudah pengalaman, sesudah mengamati keadaan, dan pengalaman terakhir tentang perkembangan dunia politik, barangkali secara khusus sesudah Civitas Academica bersuara lantang menjadi gelombang suara perlawanan, itu ada, Bung, perlawanan dari pemerintah meminta universitas-universitas tertentu membuat video menyatakan penghormatan Presiden Jokowi. Nah, di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang diminta begitu juga. Ya, tapi ya kita bisa menduga kalau universitas ini tidak bakalan mau didikte-dikte begitu oleh kalangan yang tidak bisa diidentifikasi, Bung. Tidak ada identitas, meminta begitu, ya nggak dikasih. Romo Haryo kemudian teringat sesuatu dalam kitab. Kalau keadaan semacam ini berkembangnya ke arah yang sekarang sedang terjadi ini, maka itu pertanda kekuasaan presiden bakal runtuh, Bung. Dan saya percaya dalam tradisi politik Jawa Ortodoks, kita bicara tentang peran kaum intelektual. Kaum intelektual di sini diwakili oleh golongan yang disebut resi. Golongan yang disebut resi. Para resi ini meneropong perkembangan keadaan politik kerajaan. Meneropong dari jauh, dan kita ingat, para resi ini orang-orang yang tidak punya kepentingan apapun. Tidak punya kepentingan apapun. Juga kepentingan politik, juga urusan jabatan, juga urusan pembagian ini dan itu tidak ada. Kalau beliau meneropong keadaan dan melaporkan kepada Baginda Raja, dilaporkan apa adanya, tidak dikurangi lah, tidak perlu ditambah-tambah, ya sekedar apa adanya. Bahwa intinya keadaan itu memprihatinkan rakyat, banyak yang mengeluh, bahkan sebagian rakyat di desa-desa jauh dari pusat kerajaan itu ada rakyat yang siap-siap mau pindah, mau meninggalkan raja, yang tidak lagi berpikir tentang kesejahteraan rakyat, tidak berpikir lagi tentang tata pemerintahan yang terhormat, tentang tata pemerintahan yang adil, tata pemerintahan yang didasarkan pada aturan-aturan etika, aturan hukum, aturan-aturan apa yang disebut sebagai tradisi politik. Semuanya dilupakan, Bung, semuanya dilupakan. Ini ada suatu penyimpangan semaunya raja. Kata kaum resi itu, keadaan begini rupa, Baginda bagaimana? Respon Baginda marah. Respon Baginda itu marah. Dan resi bisa saja dihukum, resi bisa saja diusir, resi bisa saja diperlakukan kasar. Nah, persis yang disampaikan Romo Haryo, ini pun begitu, Bung.
Kalau respon raja begitu ganas, tidak memberi jawaban sebagaimana mestinya dalam tata aturan tradisi subo, sito, dan sopan santun yang berlaku, melainkan marah, itu tidak lama lagi kehancuran bakal terjadi. Begitu. Dan ini bukan ramalan, ini menjadi tradisi. Kalau raja berlaku begitu, ya itulah mestinya direspon dengan baik, tapi direspon dengan buruk, menandakan kekuasaan yang menyimpang itu ingin menyimpang, menandakan kekuasaan yang sak maunya itu ingin tetap sak maunya tanpa dikontrol. Mari kita ingat, respon presiden, respon pemerintah, itu tampil orang-orang istana yang menyuarakan suara-suara counter perlawanan, counter culture, perlawanan dari kalangan masyarakat yang disebut civitas akademika, itu malah dituduh oleh kalangan keraton sendiri. Itu orang-orang itu ada yang mengatur, orang-orang itu ada yang memberi arahan-arahan, dan dari suara kampus, aneka macam kampus, itu ada kepentingan politik. Bung, ini orang paling bodoh di masyarakat sekalipun tidak akan bisa menerima argumen itu. Orang paling bodoh, orang yang tidak pernah sekolah sekalipun tidak akan bisa menerima argumen itu. Apalagi ada tampang preman yang bikin video. Tampang preman sekali. Itu kita tidak mengenalnya, tidak pernah mengenalnya di kalangan sosmed, tidak. Wah, itu Bung, suaranya hebat sekali. Pokoknya menuduh sedalam-dalamnya, menuduh Bung, dan itu menjadi perlawanan balik. Cukup memalukan bahwa pemerintah itu mulia, bahwa pemerintah itu agung, dan bahwa orang-orang Bung di dunia akademis dari universitas itu dituduh macam gitu. Mereka ini udah cukup Bung hidup dunia kampus itu bukan pengemis, tapi dituduh macam gitu. Lalu ada ini Bung, ini suara, wah itu Jenderal Muldoko, wah keren sekali suaranya. Hati-hati lo ya, saya menjaga presiden. Saya siap menghadapi segala risiko. Pokoknya marah Bung, marah itu Bung. Jojo bang mawingo, boy marah besar. Menantang gelombang suara rohani rakyat. Inilah suara rohani, suara politik. Kalau kita sebut ini suara rohani Bung, ini sungguh-sungguh tidak ada kepentingan apapun. Tapi ditantang macam gitu. Wah, ini Jenderal Muldoko ini perannya mirip Wiranto zaman Orde Baru, Bung. Mirip Wiranto zaman Orde Baru menjaga keluarga Presiden Soeharto, sama ini. Tapi begitu terjadi sesuatulah yang namanya gelombang yang tidak bisa lagi ditahan. Presiden Soeharto sendiri tidak bisa menahan waktu itu. Ya Wiranto ya cari selamat. Jenderal-jenderal yang melindungi Harto itu lari Bung, lari. Golek selamat di dewe. Malah menteri-menterinya Presiden Soeharto itu malah menjadi begitu revolusioner. Ikut gelombang rakyat dan menjadi revolusioner. Keluar dari kalangan istana, dan di zaman reformasi mereka menjadi tokoh-tokoh. Waduh, mengerikan sekali Bung, mengerikan sekali. Salah satunya ya itulah kayak orang kayak Harmoko dan sebagainya, kayak gitu ada teman-teman. Nah sekarang ini ya ada Bahlil, itu Bahlil atau apa namanya itu. Wah,
itu bertaruh kepada Presiden Jokowi. Bahlil itu mengesankan tidak sekolah, Bung, ya minta maaf Lil. Caranya ngomong itu loh, kayak nggak pernah menginjak kampus, kayak nggak pernah mengerti ada student activism, nggak ngerti apa-apa. Jadi caranya ngomong itu mentah berantakan. Intinya ya, apalagi lah sebutannya, Bung, kalau nggak menjilat. Nah, sama Julhas ya begitu, Bung. Ya Julhas itu kayak Harmoko lah, udah berapa kali saya bilang. Julhas itu kayak gitu. Tapi, Bung, begitu nanti kebakaran besar terjadi, wala Bahlil itu ya akan lari terbirit-birit, dan orang-orang yang ya termasuk Pak Jenderal sendiri itu akan lari ke sana kemari. Akhirnya mereka itu akan golek selamete dewi-dewi. Ketika gelombang kemarahan rakyat itu tidak bisa ditahan lagi, sudah menjadi gelombang yang mengamuk. Memang siapa yang bisa menahan? Bisa orang-orang kayak Julhas, kayak Bahlil itu akan ngomong, Presiden Jokowi itu benar, saya pagari. Ada yang begitu. Lalu ada jenderal, ada, Bung. Ada jenderal yang bisa bilang, saya pasang badan. Nggak ada, Bung, ketika api menjilat sana kemari ya. Tidak ada lagi itu persatuan, tidak ada lagi persekongkolan, tidak ada lagi keutuhan. Tapi orang-orang itu angkuhnya bukan main, menuduh. Seperti mereka itu bukan bagian dari rakyat. Memang mereka rakyat yang sedang diberi keuntungan, yang sedang mendapat untung besar dari kekuasaan politik yang hari ini korup dan menyimpang. Nggak terima tuh kalangan istana disebut seperti itu. Nggak terima tuh Bahlil. Nggak terima tuh Julhas. Bung, nanti aja kita lihat, begitu api kebakaran, mereka itu akan jadi pahlawan, apa akan menjadi pecundangnya pecundang. Nah, kalangan yang namanya kabinet, persis seperti Orde Baru, wah itu golek selamat dewe, Bung. Golek selamat dewe, nggak ada orang yang mau melindungi presiden. Oh, tapi Wiranto, Bung, boh. Ya sama dengan Muldoko itu, seperti itu ya, tapi ya begitu sesudahnya. Senyap reformasi bergema, meskipun reformasi dirusak kembali, tapi reformasi bergema dan akan bergema. Kalau nanti dirusak akan bergema lagi. Rakyat itu tidak mati, Bung. Rakyat tidak mati. Presiden boleh mati, presiden boleh ganti, pemimpin berganti-ganti, tapi rakyat akan tetap. Dan rakyat tidak bisa dibunuh, rakyat tidak bisa dicelakai. Ya begitu, Bung. Saya bagian dari rakyat itu. Romo Haryo, terima kasih. Terima kasih memberi saya suatu pencerahan perasaan dan pemikiran. Sembah nuwun, Romo. Salam, Bung. Salam semuanya.